Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati. Apa kabar? Ada yang mau duduk tapi belum yakin apa harus duduk atau enggak. Ya, enggak apa-apa. Berdiri juga nggak boleh kan? Enggak ada aturan gereja yang bilang audiens harus duduk, pembicara harus berdiri kan? Nah, Bapak Ibu saya mau anjurkan ya. Kalau Anda berdiri terus, saya rasa paling tidak enak. Tentunya saya akan selesai dengan lebih cepat kan? Nanti kalau Anda duduk, saya lihat Anda terlalu enak itu ya. Saya juga terdorong untuk bicara lebih lama. Itu kan pilihan di tangan Anda. Mau berdiri atau mau duduk. Ya, saya bilang ini itu kan pilihan Anda. Kan ini negara bebas, demokrasi kan. Mau duduk juga boleh, mau berdiri juga boleh. Ya, silakan, silakan. Tapi coba aja nanti Bapak Ibu satu hari ya. Tapi jangan waktu Pak Rubin, Pak Julius ya. Nah, dengan hamba Tuhan yang lain lah. Kalau Anda mau kurang aja, Anda berdiri terus aja. Pasti dia nggak enak. Dia akan suruh Anda duduk kan. Nah, itulah satu-satunya waktu Anda bisa bikin pembicara itu tidak enak. Karena seringkali kita yang bikin Anda tidak enak kan? Enggak ya. Nah, hari ini saya mau bikin Anda supaya rasa enak. Jadi duduk saja. Mau tidur boleh. Nggak salah kan? Nggak salah kalau tidur. Ya paling minimal saudara, kalau saudara tidur, saudara bisa mimpi. Itu kan dari Tuhan juga kan? Nah, Anda tahu nggak petuahnya bagaimana dapat mimpi dari Tuhan? Ini pasti, kalau Anda lakukan ini Anda akan dapat mimpi. Mau? Mau tahu? Mau tahu nggak? Angkat tangan dulu kalau mau tahu. Ya nggak angkat tangan, bubar aja ya. Ya, kalau Anda mau dapat mimpi dari Tuhan, Anda mesti lakukan hal ini, tidur. Kalau Anda tidak tidur gimana mau dapat mimpi kan? Ya jadi minimal aja itu tidur. Kalau kadang-kadang istri saya bilang kamu lagi males, ya enggak, saya lagi beraktivitas rohani. Karena saya mau tidur untuk dapat mimpi, ya kan? Nah, Bapak Ibu kalau tidur boleh, tapi mata mesti terbuka. Ya, itu yang luar biasanya kalau bisa tidur tapi mata terbuka ya. Kemudian ya Bapak Ibu kalau lagi tidur, kadang-kadang kan sudah tidur tapi mata terbuka kan. Kepala rasanya berat kan, mau bersandar kan. Itu bisa juga kepalanya goyang-goyang begitu kan. Jangan begitu, goyang-goyangnya begitu jangan. Nanti kalau goyang-goyang begitu saya tahu Anda lagi tidur. Dan nanti saya merasa mungkin sedikit tersinggung kan, janganlah. Buat saya juga merasa terdorong, Anda lakukan begini aja, ngangguk-ngangguk ya. Coba Anda lakukan sekarang, ngangguk. Nah, biarpun Anda dalam kondisi tidur ngangguk begitu, nanti saya pikir Anda lagi mendengarkan, mengaminkan apa yang saya khotbahkan. Itu kan enaknya kan? Anda tidur, saya juga merasa terdorong, kita sama-sama happy. Nah, yang terakhir itu ya Bapak Ibu, ini peraturan ketiga. Pertama boleh tidur tapi mata terbuka. Kedua, ngangguk-ngangguk gini. Nah, yang ketiga, itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh, ngorok. Itu cocok dengan ayat yang saya mau sampaikan ini. Ngorok itu berarti Anda tidak memperhatikan orang di sampingmu. Karena Anda ngorok, itu pasti mengganggu ketiduran dia. Jadi coba Anda memperhatikan orang lain juga ya. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Udah siap? Untuk apa? Siap untuk tidur? Siap? Untuk apa? Apa? Kalau siap untuk mendengar firman, saya tidak pingin untuk terus lagi. Karena mendengar firman tidak pernah mengubah hidup siapapun. Hanya apabila kita melakukan firman itu, baru hidup kita berubah kan? Jadi siap. Untuk apa? Melakukan. Tapi Bapak Ibu mungkin tidak bisa melakukan firman itu di sini. Jadi waktunya Tuhan mengubah kita bukan di sini. Pemicunya juga di sini, tetapi waktu Tuhan bisa merubah kita itu di luar. Karena di luar saja kita bisa melakukan. Amin. Makanya saya tidak mau khotbah lama-lama, karena kalau khotbah lama-lama Anda di sini belum Anda bisa melakukan firman. Saya mau selesai cepat supaya Anda bisa keluar apa? Melakukan. Ngerti nggak? Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan.
Saya mau Anda berpikir, jangan jawab. Berpikir saja. Apa bedanya Anda menyembah Tuhan di sini dengan Anda menyembah Tuhan di rumah? Coba pikirkan itu. Apa bedanya Anda hadir di ibadah, hadir di gereja, bergabung di gereja, dengan Anda tidak bergabung di gereja, tidak hadir di sini, duduk di rumah, masangin komputer, dengar YouTube. Mungkin pembicaranya lebih hebat lagi. Dan yang penting kalau kita mendengar YouTube itu kan, kita bisa mendengari dia nggak bisa lihat kita. Kan itu enaknya. Kalau dia kurang bagus, kita bisa stop kan, kita bisa cari yang lain kan. Apa bedanya, saudara? Kalau kita mendengar firman Tuhan di rumah, atau kita hadir di gereja. Nah, saya mau bilang, apa yang tidak berbeda. Anda di rumah ada hadirat Tuhan di situ, setuju? Tuhan menyertai Anda kan? Alkitab yang Anda baca di rumah dengan Alkitab yang Anda baca di sini sama aja kan? Janji Tuhan untuk Anda di rumah dan untuk di sini sama aja, saudara. Hadirat Tuhan tidak berbeda. Janji Tuhan tidak berbeda. Kuasa Tuhan sama saja Anda di situ atau di sini kan? Setuju? Yang berbeda apa? Orang yang menjadi lingkungan Anda. Itu nggak ada di rumah. Coba dicek. Kecuali itu suami atau istri atau keluarga. Yang lainnya itu bukannya tinggal serumah dengan kita kan? Coba, tapi pastikan dulu, coba dilihat. Gak sama kan? Cuman yang kita bisa bertemu dengan mereka, kita bisa untuk berinteraksi dengan mereka, itu hanya bisa terjadi di mana? Waktu kita kumpul, saudara. Di rumah kan ada kesempatan seperti itu. Nah, makanya saudara, ada beberapa bagian firman Tuhan yang gak ada artinya buat kita kalau kita hanya hidup sendiri-sendiri. Ya, ada orang bilang sama saya begini, saya tidak perlu bergabung, saya tidak perlu bersama dengan orang, karena saya memiliki Roh Kudus, dan Allah itu ada di mana-mana. Saya udah punya hubungan pribadi dengan Allah. Ya, saya setuju. Itu secara teologi benar. Tapi coba aja Bapak Ibu ya, sekarang saya membacakan Filipi 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Bisakah Anda melakukan ayat-ayat ini kalau kita hidupnya sendiri? Kita hidupnya tidak pernah berkomunitas. Gak usah buka Alkitab Bapak Ibu. Kalau saya yang khotbah gak perlu pakai Alkitab. Karena saya cuma menyinggung 2-3 ayat aja kok. Jadi saya adalah pembicara yang sangat sedikit pakai firman Tuhan. Tidak terlalu banyak ayatnya. Dan saya juga tidak pakai PowerPoint. Banyak yang suka ketemu saya waktu saya datang ke Pak ada slide nggak? Ada slide. Saya bilang ini bukan waterboom kan, nggak ada slide di sini. Nah yang Bapak punya PowerPoint. Jadi mereka udah mulai rasa kecewa ya. Jangan-jangan Bapak ini nggak ada persiapan. Jadi kalau pakai PowerPoint baru ada bukti persiapan. Lalu saya bilang begini, saya punya khotbah ada power dan pakai point juga. Tapi tidak pakai slide. Mudah-mudahan ya. Oke, saya membacakan. Ada nggak ayat-ayat ini punya artinya kalau kita hidupnya sendiri, nggak pernah hidup berkomunitas, nggak pernah hidup bergabung dengan orang lain. Janganlah cari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana saudara mau hidup, melakukan semua firman ini kalau kita hanya hidup sendiri? Kalau kita hidup sendiri, hanya bisa memperhatikan kepentingan diri kita sendiri kan? Nah, maaf Pak, di rumah saya ada manusia yang lain lagi. Oh siapa? Keluarga saya. Tapi kalau Anda memperhatikan keluarga, itu bukan memperhatikan kepentingan orang lain. Itu melaksanakan tanggung jawab.
kalau melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga, itu bukannya secara tidak langsung memerhatikan kepentingan kita juga kan? Karena keluarga itu ada arti yang besar untuk kita. Jadi kalau Anda berjasa dalam keluarga, itu belum lagi termasuk melakukan ayat-ayat ini. Karena berjasa kepada keluarga secara tidak langsung, itu sebenarnya menjaga kepentingan diri sendiri. Anda hanya bisa melakukan ayat-ayat ini kalau Anda melakukan sesuatu kepada orang yang tidak bisa membalas Anda. Tidak bisa membalas jasamu. Atau orang yang tidak ada kepentingan pribadi dengan Anda. Itu baru namanya memenuhi ayat-ayat ini. Dan ayat yang kelima itu ayat yang terakhir Bapak Ibu ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Saya berhenti di situ kenapa? Karena ada komanya kan. Bapak Ibu baca Alkitab, kalau ada koma berhenti sebentar. Kalau ada apa? Titik itu ya berhenti 1 hari. Pikir-pikir besok baru nyambung baca lagi saudara. Itu semua ada artinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu apa? Nah, bagaimana kita bisa melakukan ayat ini kalau tidak pernah hidup bersama? Gak ada artinya. Yang istimewa waktu kita kumpul itu bukan hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu ada di mana-mana saja. Dia kan Allah yang maha hadir. Roh Kudus kan di dalam diri kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi waktu kita belum masuk ke sini juga ada Roh Kudus di dalam kita. Yang ada di sini, yang ada di luar, yang ada di rumah adalah orang-orang lain. Yang mana kita nggak ada kepentingan dengan mereka, mereka nggak ada kepentingan dengan kita. Kalau kita memperhatikan mereka, baru kita melakukan ayat-ayat ini, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Saudara bisa mengenal firman tanpa masuk ke gereja. Sekarang zaman begini bisa aja Anda dapat ilmu, pengetahuan, pengertian, macam-macam dari luar. Nggak perlu masuk ke sini. Anda bisa menguasai firman tanpa harus beribadah. Bisa. Malah ya Bapak Ibu, saya aja di Kuala Lumpur bisa tahu. Minggu lalu Pak Rubin khotbah di mana, apa yang dia khotbah saya bisa tahu. Walaupun sekarang sudah 3 tahun saya tidak ketemu dia, saya tahu apa yang dia lagi khotbahin, saya tahu. Kalau saya aja bisa tahu, apalagi Anda. Jadi satu saudara, tidak hadir tetap bisa tahu. Tapi kedua, kalau hadir, cuma untuk hadir, datang dan pulang begitu saja, itu enggak ada artinya juga. Mendengar firman tidak pernah membawa terobosan dalam hidup kita. Terobosan saja terjadi apabila apa? Melakukan firman itu. Minimal ya saudara mau melakukan ayat-ayat ini mesti hidup bersama. Hidup berjemaat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya berhenti di situ saja. Jadi poin saya yang pertama saudara. Poin saya yang pertama, memiliki sikap Kristus. Itu poin yang pertama. Nah, apa itu sikap Kristus? Siapa Kristus? Kristus adalah putra Allah, bersifat ilahi. Dan sebagai Allah sudah komplit, sudah sempurna, tidak membutuhkan apapun, saudara. Allah tidak membutuhkan penyembahan. Allah tidak membutuhkan dimuliakan, karena Allah sudah cukup mulia. Saudara setuju? Anda tidak bisa menambah kemuliaan Allah. Nah, saya tahu kita bisa memuliakan Allah. Tetapi bukan memuliakan Allah langsung dengan menyembah dan menyanyi kepada Dia saja. Allah itu bukannya audiens yang butuh dihiburkan. Malah kalau kita baca Alkitab, itu memuliakan Allah itu dengan berdampak kepada orang lain. Memuliakan Allah itu menjadi terang dunia. Saya mau tanya, berapa daripada Anda mau jadi terang dunia? Coba angkat tangan. Masih ada yang belum mau angkat tangan ya. Ini namanya apa ya? Sekali lagi lah Bapak Ibu. Kalau angkat tangan nggak perlu bayar.
Kalau angkat tangan gak rugi apa-apa. Siapa di sini mau jadi terang dunia? Coba angkat tangan. Bagus lah, bagus. Siapa di sini mau jadi garam dunia? Coba angkat tangan. Oh, ada yang belum jelas, Pak, itu garamnya apa, Pak? Nanti kalau jadi garam, apakah tensi saya naik lagi? Wah, nggak tahu ya. Oke, paling tidaklah kita bicara terang dunia lah. Bapak Ibu tahu terang itu hanya berguna untuk orang lain. Kalau sekarang Anda masuk ke sini kan, tadi saya agak khawatir, waktu saya mau masuk ke ruangan ini, saya lihat udah gelap-gelap. Ternyata tidak ya Pak ya. Nah, ada beberapa kebaktian yang saya pergi itu kayak gua-gua ya suasananya ya. Udah lampu dimatiin segala itu gua-gua. Saya khawatir kalau kulit saya begini hitam, bagaimana orang bisa lihat saya kan? Apalagi saya pakai baju hitam juga kan? Jadi kadang-kadang saya mesti bawa baju putih baru bisa dilihat ya. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa lihat saya kan? Bisa. Itu karena apa? Terang. Bapak Ibu masuk ke ruangan ini tidak pernah langsung melihat terangnya kan lampunya. Wah lampu ya. Gak pernah. Malah kalau lihat mata terus silau kan. Kita masuk ke sini tidak fokus kepada terang. Kita fokus kepada yang lain. Jadi menjadi terang dunia itu bukannya supaya orang fokus kepada kita. Tetapi orang bisa fokus kepada hal yang lain. Panggilan Tuhan untuk kita di bagian firman Tuhan ini adalah supaya kita berprestasi sedemikian rupa sehingga yang dilihat itu bukan kita tetapi orang lain. Jadi kalau jadi terang dunia, Anda bakal dimanfaatkan. Anda tidak jadi tempat tumpuan orang atau fokusnya orang. Orang akan fokus kepada apa yang diterangi. Anda menjadi penerangnya. Sekali lagi saya tanya, sekarang saya mau lihat siapa yang mau angkat tangan setelah mengetahui hal ini. Siapa yang mau jadi terang dunia? Coba angkat tangan. Masih mau ya? Masih mau ya? Kalau Anda angkat tangan berarti Tuhan saya siap saja. Kalau orang tidak memperhatikan saya, orang tidak berterima kasih kepada saya, orang tidak mengingat saya, orang tidak memuji-muji saya siap saja kalau orang nanti bakal melihat orang lain. Saya siap saja kalau talenta saya dipakai untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan orang lain. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau, benar-benar mau menjadi terang dunia? Oke, nekat ini Kopassus semua. Tuhan Yesus sudah hidup sebagai Allah yang tidak membutuhkan ciptaannya menyembah Dia karena Dia sendirinya sudah cukup komplit. Apa yang Dia lakukan? Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang apa? Hamba. Seorang hamba itu tidak pernah berpikir bagaimana untuk dia bisa mencapai matlamat hidupnya. Dia hanya berpikir bagaimana dia bisa untuk menyelesaikan tugas untuk tuannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi banyak orang bilang mau jadi hamba Tuhan. Mereka sanggup kalau berdampak untuk Tuhan. Tapi kemudian disuruh untuk melayani orang, dia nggak mau. Nah, saya bukan hambanya manusia. Saya hambanya Tuhan. Itu menjadi hamba Tuhan itu kedengaran sangat rohani. Sebetulnya Tuhan tidak butuh hamba. Karena Tuhan itu sudah komplit Bapak Ibu. Dia maha kuasa. Yang maha kuasa tidak butuh hamba. Tuhan hanya membutuhkan untuk kita melayani orang lain. Jadi Yesus mengosongkan diri dan menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba, belajar jadi taat saudara. Itulah sikap Kristus. Poin saya nomor 1, memiliki sikap Kristus berarti memiliki sikap yang memperhatikan orang lain, mengutamakan orang lain. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita yang berdosa menjadi kebenarannya Allah.
Itu kan pertukaran yang tidak adil, tidak fair. Banyak orang sedang mencari keadilan. Sebetulnya yang Tuhan offerkan kepada kita bukan keadilan, tetapi apa? Keselamatan. Tidak sama dua-dua ini. Banyak orang mau yang adil. Kalau saya yang berusaha, saya yang mesti mendapatkan hasilnya. Itu belum bukan sikapnya seorang hamba. Yesus mati di kayu salib. Tapi yang diselamatkan siapa? Kita. Itu bukan namanya adil, Bapak Ibu. Itu namanya kasih karunia, keselamatan. Jadi poin saya yang pertama adalah memiliki sikap Kristus itu berarti bahwa kita sudah tahu bahwa hidup kita itu menjadi berkat untuk orang lain, supaya orang lain bisa bersinar kalau kita jadi terang. Amin. Bapak Ibu bentar mau makan kan? Pasti kan? Pasti ya, yakin ya mau makan ya. Jadi yang menghambat Anda untuk makan saya kan? Kalau saya selesai cepat, Anda bisa makan lebih cepat kan? Kasihan yang punya toko rumah makan itu. Dia belum bisa income karena saya yang menahan Anda kan? Oke, bentar lagi saya izinkan kamu pergi ya. Nah, coba kita masuk ke restoran makan kan? Kalau makanan itu kurang garam. Ya? Lalu Anda bilang apa? Anda diam saja makan atau Anda akan kasih feedback, Anda akan kasih tahu kepada yang pemilik, ini kurang ya. Jadi Anda mengeluh kan? Anda mengeluh mengatakan makanannya porsinya kurang, bukan. Anda kata makanannya isinya kurang, bukan. Anda bilang makanannya apa? Garamnya kurang. Atau balikan saudara, terlalu banyak garamnya. Itu Anda tetap mengeluh kan? Mengeluhnya terlalu asin. Jadi apabila garam itu kurang atau terlalu banyak, itu yang dikomplainkan itu ada terhadap garamnya. Coba aja kalau garamnya itu pada takaran atau ukuran yang secukupnya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Makanan begitu apa rasanya? Enaklah. Waktu makanan enak, adakah Anda memuji yang namanya garam itu? Oh ini bagus lah garamnya, luar biasa. Itu pada tahap yang benar aja. Ada nggak begitu? Jadi garam itu hanya dibicarakan pada waktu tidak berfungsi kan? Pada waktu dia berfungsi, itu tidak pernah dipedulikan, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dihargai, tidak pernah dipuji kan? Benar? Sekarang saya mau tanya, siapa yang menjadi garam dunia? Dengan sangat berat hatinya ada beberapa yang telah angkat tangan dan belum yakin. Tuhan jangan lihat tangan saya dulu Tuhan ya. Ini saya lagi memikir dalam rangka memikir. Gak mau kan? Karena Anda tahu pada waktu Anda jadi garam, Anda berfungsi, gak ada orang akan mempedulikan Anda. Gak ada orang akan memuji Anda. Hanya pada waktu Anda tidak berfungsi, orang akan mengatai Anda. Tetapi itulah sikapnya Kristus. Itulah sikapnya Kristus, saudara. Kalau dia berfungsi, dia melakukan yang terbaik, itu hanya supaya kita yang bisa berdampak. Lebih baik untuk kamu, itu yang Yesus katakan kepada muridnya, kalau aku pergi, karena selagi aku tidak pergi, sang penghibur tidak akan datang. Dan apabila dia datang, dia akan memberikan kepada kamu kuasa untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang aku pernah lakukan. Amin, saudara. Itu adalah sikapnya Kristus. Sikap orang yang dewasa. Orang yang sudah di atas usia 18 tahun belum bisa dianggap dewasa secara rohani. Mungkin secara legal iya, tapi dewasa rohani belum. Malah ada orang yang sudah sekian umurnya, 80 tahun, 90 tahun, belum tentu dia dewasa. Ya, meningkat dewasa dengan meningkat usia tidak sama. Ada orang hanya meningkat usia, tetapi tidak pernah meningkat dewasa. Apa itu dewasa? Dewasa itu adalah orang yang melakukan hal tanpa mengikut perasaan. Pernah nggak saudara membaca di Lukas, Injil Lukas contohnya, Lukas 22, Yesus di Taman Getsemane. Tuhan, kalau ini bukan menjadi kehendak-Mu, biarkan lewat. Tetapi bukan kehendak-Ku, tapi
kehendakmu. Yesus akhirnya rela mati di kayu salib, bukan karena dia enak sekali mati di kayu salib. Dia tidak ikut apa? Perasaan. Dia sudah memilih sikap, lalu tidak lagi berubah sikapnya. Bapak Ibu coba katakan sikap. Banyak orang punya perbuatan tapi itu tidak disertai sikap. Perbuatan tanpa sikap itu tidak bertahan lama. Hanya sikap yang akhirnya membuatkan perbuatan kita itu bisa berkelanjutan, saudara. Hanya sikap yang akhirnya bisa memastikan bahwa hati kita itu tidak kecewa. Jadi yang dikatakan di sini ayat 5 itu adalah sikap. Sikap di mana orang lain didahulukan. Itu tidak gampang. Itu sebetulnya membutuhkan satu perubahan paradigma. Contohnya, satu ibadah saya doain 5 orang. Tapi masih ada lagi 500 orang yang belum didoain. Datang ke saya, Pak, ngapain saya nggak didoain? Saya yang sponsor KKR ini. Jadi saya bertanya, kamu sponsor KKR ini punya maksud apa? Adakah Yesus begitu? Dia punya satu maksud tertentu. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa waktu kita masih belum kenal dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Apa berhitung-hitungan dulu? Coba kau lihat, kamu mau terima aku baru aku mati untuk kau. Nggak ada hitungan seperti itu kan? Jadi kalau kita bisa menjaga sikap kita, kita akan bisa berbuah. Dan kita akan bisa menjadi dewasa seperti Kristus. Itu yang diinginkan oleh Allah. Amin, saudara. Anak kecil itu sifatnya melakukan apa yang dia sukai. Saya mau tanya di sini. Siapa waktu kecil suka makan sayur? Coba angkat tangan. Waktu kecil suka makan sayur? Coba angkat tangan. Ini namanya minoritas. Di gereja ini kita tidak menindas minoritas. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Siapa sekarang yang sudah dewasa tapi makan sayur? Banyak makan sayur. Coba angkat tangan. Berarti kan udah dewasa. Apa bedanya orang yang makan sayur sekarang waktu sudah dewasa, padahal dahulu waktu kecil dia sangat tidak suka untuk makan sayurnya. Itu malah harus orang tuanya itu kadang-kadang harus ngancem dia atau orang tua itu masih bilang, oke, kamu nggak apa-apa, kamu makan sayur nanti dikasih kue begitu ya. Itu karena waktu kecil, anak kecil yang tidak ada kedewasaan, dia hanya melakukan apa yang dia sukai. I do what I like. Apabila kita sudah dewasa, buktinya adalah apabila kita menyukai apa yang kita harus lakukan. I like what I have to do. Dan begini saudara, pada awalnya kita melakukan sesuatu hal, belum tentu kita suka, terus lakukan hal itu. Karena adakah Anda suka atau tidak suka hal itu tidak menjadi indikator apakah itu kehendak Tuhan atau enggak. Whether you like it or not is not a proof whether it is from God. Ada orang begini, dia lihat seorang cewek. Ini saya bukan bicara Anda karena Anda sudah menikah kan, kebanyakannya sudah menikah kan. Di sini yang sudah menikah coba angkat tangan. Masih ada yang sudah menikah tapi tidak angkat tangan juga. Apa artinya? Apa artinya ini? Masih sedang mau lihat-lihat yang lebih baik? Nah, ini sering ditanyakan ke saya oleh anak-anak muda. Pak, bagaimana kita bisa tahu orang itu adalah kehendak Tuhan untuk kita? Itu kan pertanyaan sering. Saya tanya sama dia, kamu udah nikah belum? Sudah. Kalau sudah menikah, gak usah tanya lagi itu. Tapi Pak, kayaknya ya kehidupan saya dengan istri saya atau suami saya itu gak pernah harmonis. Mungkin itu kan artinya ini bukan kehendak Tuhan untuk saya. Enggak. Tidak harmonis itu berarti salah satu daripada Anda harus berubah sikap. Nah, ya Pak, bukan saya dong, dia yang harus berubah sikap. Ya tapi kamu gak bisa kontrol dia kan. Yang ngomong dengan saya sekarang bukan dia, tapi kamu kan.
So, kamu yang harus berubah sikap. Oh, gara-gara aku yang berbicara dengan Bapak, aku harus berubah sikap. Iya. Lain kali saya nggak datang, saya suruh suami saya yang datang. Iya. Tapi kalau suamimu datang, dia berubah sikap, kamu tidak berubah sikap, sama aja masalahnya. Karena dalam pernikahan ada 2 orang. Ada pernikahan yang ada 3 orang, itu bahaya. Tapi ada juga pernikahan yang cuma ada 1 orang aja. Satu lagi tidak ikut dalam pernikahan, itu juga nggak enak. Dua-dua juga harus punya perubahan. Sikap itu dari 2 pihak, nggak boleh dari 1 pihak saja, saudara. Nah, jadi orang bertanya sama saya, apakah Tuhan memiliki satu kehendak untuk saya? Oh, inilah orangnya. Saya bilang saya nggak tahu. Saya nggak pernah lihat dalam Alkitab begitu. Yang saya tahu begini, apabila Anda sudah menikah dengan seseorang, apabila sudah memilih orang itu ya, suka atau nggak suka kemudiannya itu tidak penting. Kalau sekarang Anda sudah menjadi suami atau istri kepada seseorang, itu Anda harus belajar menyikapinya dengan satu kerelaan. Anda sudah pilih, Anda setia melakukannya. Anda sudah pilih, Anda lakukan apa yang Anda harus lakukan untuk menjadikan itu terbaik. Terlalu banyak orang ya, dia bilang begini, dia selalu berantem dengan aku, berarti ini bukan dari Tuhan. Cerai. Kemudian dia menikah lagi. Ternyata ada masalah lagi. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan seseorang. Dia sudah lupa saya siapa. Saya juga nggak terlalu ingat dia. Pada waktu dia ketemu saya, mukanya berubah terus. Dan face-nya berubah. Sehingga dia mau cepat-cepat pamit. Dia datang dengan istrinya, bilang mau didoakan. Nah, saya coba berpikir, kenapa dia punya face berubah waktu lihat saya ya? Kalau face-nya berubah kalau yang face-nya berubah waktu lihat saya kan pasti berarti ada sesuatu yang kurang enak kan? Tapi face-nya yang berubah itu bukan yang istrinya, tapi dia. Kalau face-nya berubah istrinya, mungkin dia pikir ya ini kayak papa saya aja dulu ya. Mungkin lah, tapi enggak. Ya, pria itu yang face-nya berubah. Dia bilang, Pak, mungkin saya harus pergi dulu ya, karena lagi sibuk. Dia datang udah 1 jam telat. Saya tungguin dia, karena macet. Dan sekarang dia datang bilang mesti pergi setelah lihat face-nya saya. Lalu saya bilang, nama kamu siapa? Dia bilang, gini. Dia bilang, bukankah aku pernah ketemu kamu dulu 6 tahun yang lalu? Iya Pak, pernah. Dan istrinya lihat saya, Papa pernah ketemu dia 6 tahun yang lalu? Iya. Bareng sama kamu kan? Enggak, saya enggak pernah lihat Bapak dulu. Iya, dia datang ketemu saya sama istrinya. Itu bukan saya Pak. Nah, lu Bapak, Ibu sekarang siapa? Adiknya? Bukan, saya istrinya. Oh, ternyata 6 tahun lalu dia datang bukan sama Anda. Iya, tapi dengan cewek lain yang merupakan istrinya. Iya. Saya bilang sama dia, masalahnya masih sama kan? Udah ganti istri tapi masalahnya masih sama. Bapak Ibu, begini poin saya. Lu bisa ganti pasangan hidup. Tapi kalau you tidak berubah sikap, masalah yang sama akan ada, saudara. Akan terus wujud. You bisa pindah gereja, tapi nggak pernah ganti sikap. Masalah yang sama akan ada. Karena Anda masuk gereja yang sempurna, pada waktu Anda masuk gereja yang sempurna, seandainya ada gereja yang sempurna, karena Anda masuk ke gereja itu, sudah lagi tidak jadi sempurna, saudara. Seandainya pun ada gereja yang sempurna, saudara. Jadi saya nggak pernah berpikir, mesti tanya Tuhan, mau menikah dengan siapa, yang itu dan itu. Kalau saya sudah pilih begitu, saudara, saya hidup seperti Kristus. Kalau saya masuk satu gereja, bergabung di situ, biar apapun terjadi di situ, saya belajar untuk memiliki sikap Kristus. Mungkin saja lingkungan di situ yang tidak enak adalah pilihan Tuhan supaya saya bisa apa? Berubah. Apabila saya punya pasangan hidup yang tidak cocok dengan saya belajar mengalah, mengampuni. Karena Tuhan tidak pernah mencari jemaat yang cocok. Itu bukan sikapnya Tuhan. Itu poin saya yang pertama, saudara, Bapak, Ibu. Poin saya yang pertama itu. Memilikilah sikap Kristus. Jadi lalu banyak orang
mau untuk memperhatikan perbuatan. Padahal yang pertama itu yang penting adalah sikap Bapak Ibu, sikap. Nah, poin saya yang kedua, saudara. Perhatikan diri kita dahulu atau orang lain dahulu. Perhatikan orang lain. Nah, ada orang bertanya sama saya begini, kalau saya perhatikan orang lain, siapa akan perhatikan saya? Coba Bapak Ibu yang pintar-pintar jawab. Karena di ibadah pertama saya pernah membawa pertanyaan ini, mereka jawab dengan hebat sekali. Saya mau tahu ini yang keduanya sama hebat atau enggak. Kalau saya memperhatikan orang lain, saya menjaga kepentingan orang lain, nanti siapa akan menjaga kepentingan saya? Tuhan. Dan menurut saya, mending Tuhan yang memperhatikan saya daripada saya memperhatikan diri saya sendiri. Setuju? Setuju? Are you sure? I don't think so. Ngomong aja. Bentar lagi, Pak doain saya untuk usaha saya. Ngapain masih doain untuk usaha kamu? Tuhan tuh baik loh. Saya doain kamu atau nggak doain kamu, tetap Tuhan perhatikan. Amin. Ada seorang ibu yang suka pojokin saya. Ya biasanya ibu-ibu lah ya. Ganggu-ganggu saya terus. Pak coba Pak doain saya. Saya besok mau lomba karaoke. Dalam kerajaan Allah, urusan nomor 1 Allah itu karaoke Bapak Ibu. Supaya orang bisa menang lomba karaoke Bapak Ibu. Dulu ada orang Indonesia suka kirim anaknya ke Malaysia lomba piano. Kadang-kadang saya ketawa. Ada 10 orang tua dari kota mana-mana pun. Katakan 1 tahun. Mereka kirim anak-anak mereka lomba piano di Kuala Lumpur. Pak, coba lihatin anak saya ya. Doain anak saya ya. Supaya dia bisa menang. Jadi saya nggak tahu bagaimana mau doain anak-anak mereka. Padahal mereka semua saling bersaing. Sehingga waktu saya ke acara itu disuruh datang ya, saya mesti datang. Saya datang ke situ, saya doain anak ini. Kemudian saya doain anak yang lain juga, karena kan disuruh orang tuanya. Anaknya lapor ke orang tua. Kemudian saya di SMS lagi, Bapak kenapa Bapak doain yang lain juga? Kenapa tidak? Pak kalau begitu nanti mereka yang lain yang menang. Tapi anakmu juga didoain. Sebetulnya begini ya, saya mendoain anak kamu atau tidak. Dia kemampuannya, kapasitasnya itu sudah ditentukan daripada dia punya latihan, bukan dari saya kan. Kalau begitu nggak usah sekolah-sekolah. Langsung saya nubuatin Anda, tumpuan tangan Anda sudah luar biasa kan. Nggak perlu begitu kan. Itu pikiran orang-orang yang terlampau rohani Bapak Ibu. Yang rohana, ada yang rohani. Saya nggak peduli lah, rohani semua bukan Alkitabiah. Jadi ibunya suka pojokin saya. Dia suka keluarin kata-kata yang manis, sehingga kadang-kadang saya juga dengan kedagingan saya terikut dengan kata-katanya. Pak, Bapak selama ini sudah menubuatin saya, mendoakan saya 10 tahun. Tidak satu pun daripada yang Bapak bilang itu yang tidak pernah tergenapi. Karena saya tahu, kalau Bapak berdoa, Tuhan akan dengarin. Enak kan didengarin begitu? Kan orang ngomong itu kita suka juga kan? Ya luar biasa kan. Karena adanya aku di sini dunia masih ada. Kalau aku nggak ada habislah dunia ini. Pak, coba Bapak doain anak saya ini. Sekolah kedokteran di Australia. Saya nggak mau dia pulang ke Malaysia. Saya mau dia tetap juga di Australia. Belum dapat tempat. Oke, saya berdoa. Tuhan, Bapak, Tuhan bilang apa? Saya nggak dapat apa-apa. Tapi coba Bapak doa lagi. Mungkin Bapak kurang puasa kali. Jadi dia motivasi saya dengan kata-kata begitu. Ya, Bapak mungkin kurang puasa kali. Itulah Pak, stres Pak. Saya punya anak 2, tetapi saya stres banyak. Karena anak orang lain juga jadi anak saya. Dia bilang, Pak anggap aja ini anakmu. Maaf. Jadi akhirnya saya bilang, no problem lah. Lu bilang sama anakmu. Pasti dapatlah Australia. Pak. Saya hanya nggak mau Australia. Saya mau kota Melbourne, Pak. Coba anggap aja itu anakmu. Oke, saya doa lagi. Pasti dapat Melbourne. Dapat sih Melbourne, nggak apa-apa. Nah, saya pikir berhenti di situ. Beberapa bulan lagi, Pak,
Saya punya anak kedua, juga sekolah kedokteran. Sebentar lagi mau kelar. Nggak fair kan kalau Bapak hanya mendoakan yang pertama. Yang kedua, anggap juga ini anakmu. Saya tanya, ibu punya anak berapa lagi? Yang ini Pak, dia maunya kotanya itu Sydney Pak. Wah bisa-bisa pesan-pesan begitu ya. Jadi nggak tahu sekarang siapa yang jadi Tuhan. Ibu ini jadi Tuhan atau Tuhan yang tetap jadi Tuhan, saya nggak tahu. Karena Tuhan dikasih tahu, Tuhan gini-gini diatur begitu ya. Jadi saya berdoa, oh oke, dapat Sydney lah. Dapat. Setahun lagi dia telepon WA saya, Pak, ini masih ada anak ketiga. Ibu kemarin bilang ada 2, saya lupa ada 1 lagi. Kedokteran, Pak ini maunya Melbourne juga Pak. Bu, saya nggak peduli ibu mau bilang apa. Yang penting begini Bu, saya nggak bisa ditodong-todong begini ya, gara-gara saya tidak berdoa untuk anak ibu ya. Nanti dibilang saya tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Tidak. Sebetulnya kalau saya terus begini, ibu yang tidak akan pernah memperhatikan kepentingan orang lain. Yaitu kepentingan saya. Saya juga ada waktunya untuk istirahat. Enggak, pokoknya Bapak mesti berdoa. Saya bilang begini Bu, ngapain anak-anakmu itu dikirim ke sekolah kedokteran. Kemudian semuanya dikirim ke kota-kota yang enak, yang banyak dokter yang lain. Kalau ibu suruh saya berdoa, saya akan suruh dia dikirim ke Kalimantan saja. Karena di situ masih butuh dokter. Pak jangan. Bu, kita ini nggak pernah berpikir yang mana rencana Tuhan, yang mana kehendak Tuhan. Kita cuma asumsi Tuhan hanya mau kita hidup di tempat yang enak. Itu melihat kepentingan siapa? Ibu hanya melihat kepentingan diri sendiri dan anak-anakmu. Gak pernah ibu melihat kepentingan orang Kalimantan mungkin. Lu mana tahu? Bapak, anggap saja ini anakmu. Ya, kalau itu anak saya, ibu nggak usah kasih tahu saya apa yang harus dilakukan. Saya akan berdoa supaya dia dikirim ke kalian. Bapak, jangan begitu, Pak. Jadi akhirnya saya bilang, ibu begini, saya tidak berdoa untuk anak. No, Bapak mesti berdoa. Saya tidak berdoa. Akhirnya anak itu dapat seperti yang dia inginkan. Dia WA saya, terima kasih gara-gara doa Bapak, Tuhan sudah mengabulkan. Bu, saya mau kasih tahu, saya tidak pernah mendoakan untuk anak ini. Rupa-rupanya saya berdoa tidak berdoa, Tuhan tetap menjawab. Karena Tuhan itu lebih tahu memerhatikan situasi kita. Amin saudara. Yang saya sayangkan ibu ini tidak pernah dewasa. Karena sering hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Dia saja memperhatikan kepentingan diri sendiri. Karena punya anak 3 dokter, Bapak Ibu dokter. Ya, Bapak Ibu mengerti kan, dia itu punya anak 3 dokter, kirim ke luar negeri, berarti kan punya duit cukup banyak kan. Berarti anaknya juga punya otak dan akal yang baik kan. Nilainya pasti bagus kan, bisa kelas sekolah kedokteran. Tapi akhirnya kerja di mana? Kerja di kota-kota besar untuk apa? Supaya hidupnya mapan. Jadi berarti ibu ini saja akan hidup tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Mungkinan besarnya anak-anaknya juga akan ikut begitu. Dan selalu saya tanya ibu ini, kenapa ya saya hanya jarang ketemu kamu di gereja? Ngapain saya mesti ke gereja? Kalau saya punya kebutuhan saya bisa kontak Bapak kan? Nah makanya saya lihat orang begini selalu tertolong oleh Tuhan. Tapi jarang masuk gereja. Hidupnya tidak pernah menggenapi ayat-ayat ini. Tidak pernah. Oh tertolong ya. Bisa kasih kesaksian mukjizat iya. Bisa membuatkan hamba Tuhan merasa enak iya. Tapi tidak pernah dewasa. Tidak pernah menggenapi ayat-ayat ini. Tidak bakal akan memiliki sikapnya Kristus. Itu poin saya kedua saudara. Kalau Anda memperhatikan orang lain, Anda tidak pernah apa? Dirugikan. Poin saya ketiga, ini terakhir. Poin saya ketiga begini. Kalau Anda memperhatikan kepentingan orang lain, berarti orang lain itu bebannya
Anda mesti pikul juga kan. Paling tidak Anda mesti bantu memikul juga kan. Nah saya pakai ilustrasi begini. Katakanlah saya mau olahraga. Saya masuk ke gym. Karena saya baru masuk ke gym, belum terlalu kuat atau biasa angkat besi. Saya angkatlah besi 20 kilo. 20 kilogram nggak terlalu berat lah. Angkat besi. Wah pada awalnya saya angkat itu berat sekali. Mau angkat 10 kali itu susah. Ya 2 kali, 3 kali lah. Dan juga kita lagi malu kan kalau ada yang cewek-cewek yang lihat kita, oh ini om-omnya nggak bisa lah. Tapi kita juga mau membuktikan kita masih bisa kan, masih kayaknya Sylvester Stallone, Schwarzenegger gitu kan. Itu kan sudah tua-tua tapi masih kuat kan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Terus kita angkat ya, 20 kilo ya. Jadi awalnya bisa 2 kali, 3 kali. Setelah beberapa bulan ya kita angkat yang 20 kilo itu, sudah bisa berapa kali kayaknya? Ini nggak pernah masuk gym ya. Rohani banget ya. Di gereja aja ya. Nah, oke, nggak apa-apa, saya cerita aja. Jadi kita angkat lagi kan. Tiba-tiba bisa angkat 10 kali. Tanya sama yang jaga di situ. Ini mas, beratnya udah dikurangi ya? Enggak, sama. Dari dulu sampai sekarang Bapak terus angkat 20 kilo aja. Memang sama, 20 kilo dahulu dengan 20 kilo sekarang sama beratnya. Kenapa rasa enteng? Pak, itu yang diangkat itu tidak pernah tambah kuat. Yang tambah kuat itu yang mengangkatnya. Anda sudah tangkap nggak poinnya? Kalau kita memperhatikan orang lain, yang tambah kuat, yang tambah berprestasi, yang tambah kapasitasnya siapa? Kita atau dia? Oh kita tentunya. Ngerti nggak? Maka saya mau selesaikan dengan bercerita. Saya orangnya suka untuk demokrasi aja. Karena mengingat bahwa Anda sudah berpikir mau makan di mana kan? Mungkin tadi sudah pesan reservasi tempat segala ya, jadi saya nggak mau Anda terlambat. Saya kasih pilihan, Anda mau cerita 1, 2, 3, atau 4? Mau cerita apa? Sungkan-sungkan ya, sebenarnya nggak mau cerita, mau selesai aja kan? Saya mau kasih Anda pilihan, Pak yang pakai baju hijau ini. Bapak ini gubernur Jawa Tengah ya Pak? Bener aja kan Bapak kan? Pak Ganjar ya? Oh dia muridmu ya? Pak mau berapa cerita kasih tahu? Membuat saya tersinggung. Pilkada cuma hari Rebu Pak, mau buru-buru kemana? Saya kasih 2 lah, karena 1 nggak ada artinya. Harus ada 2, baru ada artinya. 1 itu ya, 1 hari saya naik taksi pulang ke rumah. Saya tidak kenal supir taksi ini Bapak Ibu. Dan saya udah capek, harusnya saya diam-diam tidur aja. Tapi saya melakukan satu kesalahan. Saya ngomong dengan dia. Saya tanya, apa kabar? Bapak Ibu mesti tahu aturan manusia ya. Kalau orang tanya apa kabar, dia nggak serius mau tahu kondisi kamu yang sebenarnya. Dia basa-basi. Maka Anda juga harus basa-basi. Ngomong aja baik. Biarpun kamu sedang menderita atau bentar lagi mau mati, nggak apa-apa, bilang aja baik. Ini kan sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ke rumah sakit kan orang lagi sakit keras. Biasa kita ketemu orang kan tanya apa kabar. Kita ke sana orang lagi sakit keras. Apa kabar? Baik-baik aja Pak. Ini luar biasa punya orang. Biarpun udah sakit, udah bentar lagi mau meninggal, baik, masih baik Pak. Luar biasa dia. Kita salut sama orang begitu ya. Jadi ini supir taksi ini kurang ngerti. Dia bilang, apa kabar? Harusnya dia bilang apa? Baik. Dia bilang,
Saya punya masalah besar. Nah, kesalahan saya pertama itu bertanya apa kabar. Seharusnya saya diem. Kesalahan saya kedua, apabila dia bilang ada masalah besar, saya nggak tahu kenapa saya ngomong. Coba kamu ceritain masalah kamu. Kenapa ya? Harusnya kalau waktu dia bilang gue punya masalah besar, aku kan bisa kasih satu jawaban rohani. Nggak apa-apa, saya doain Bapak. Dia nggak butuh doa. Masalahnya mungkin kan terselesai dengan doa saja kan. Jadi dia bilang begini, saya punya masalah besar. Masalah apa? Dia ceritalah masalah keuangan. Biasanya supir taksi kan, akhirnya kan cerita sama orang kan masalah keuangan. Dia cerita masalah keuangan. Masalah uang gini-gini. Dan saya orang yang suka curiga juga. Jangan-jangan dia udah siapkan cerita begini supaya mancing mendapat belas kasihan dari orang ya. Saya nggak gampang begini. Saya nggak suka ditipu-tipu begini. Kita pakai aja Roh Kudus ya. Gimana ya? Jadi kesalahan saya pertama apa? Bertanya apa kabar. Kesalahan saya kedua, waktu orang bilang dia ada masalah, saya bertanya lagi, masalah kamu apa? Seolah-olah saya mau membantu. Nah, kalau tanya orang masalah kamu apa, dan masalahnya duit, kemudian Anda bilang saya doain, itu berarti kan Anda kan orang yang kejam. Kalau dia bilang saya butuh doa, baru ada doakan. Kalau dia bilang aku butuh duit, lu kasih doa, itu apa sih namanya? Makanya jangan terlalu banyak bertanya. Kesalahan saya ketiga, waktu saya lagi pikir, udahlah dia cerita masalahnya, saya mau doain dia. Masalah saya ketiga itu adalah, saya udah terlalu banyak baca firman. Anda tahu nggak, baca firman terlalu banyak itu bisa menimbulkan macam-macam gangguan dalam hidup Anda. Karena pada saat-saat Anda tidak enak mendengarkan atau tidak terlalu nyaman untuk Anda mendengarkan, itu akan muncul di pikiran Anda. Muncul ayat ini. Jangan kamu memperhatikan diri kamu sendiri, tapi utamakanlah kepentingan orang lain dengan rendah hati. Aduh, kenapa mesti ada ayat-ayat seperti itu? Bisalah kita bilang sama dia, buat dia yang percaya segalanya mungkin atau tidak mustahil lah, semuanya bisa terjadi kan. Itu ada ayat-ayat begitu kan, yang memotivasikan orang, tapi ini ayat yang muncul. Lagi Tuhan, dalam hatiku gue bilang sama Tuhan, udahlah kalau ini Tuhan, aku harus apa dengan dia? Kan kamu di tas kamu kan ada persembahan itu. Bener ya, gue ngomong aja yang gue bilang sama Tuhan. Tapi Pak, Tuhan, itu kan US dollar. Gue bisa kasih dia ringgit. Tapi gue gak ada ringgit. Gue cuma punya US dollar. Tapi ringgit, dolar tetap punya nilai. Kasih dia aja dolarnya. Waduh. Akhirnya saudara, waktu saya sampai di rumah, saya ambil amplop, saya kasih aja ke dia. Paling tidak saya berpikir orang itu akan bertanya kepada saya, kenapa kamu kasih duit ini begini? Atau bertanya kepada saya sesuatu tentang keyakinan diri saya. Sehingga pada akhir ceritanya saya bisa bilang bahwa saya telah mendoakan dia untuk menerima Tuhan Yesus dan bertobat segitu kan. Tapi enggak. Saya kasih dia uang itu, duit amplop itu dia buka. Dia bilang, Pak, Bapak jual narkoba ya? Jadi Bapak Ibu jangan salah ya. Apabila Anda memiliki sikap Kristus, mau berbuat kebaikan kepada orang, jangan dipikir ujungnya itu akan baik juga. Jangan dipikir, itu mungkin di film kali ya, di sinetron kali, tapi di sini enggak begitu. Masa saya kasih duit begitu banyak, lu bilang saya penjual narkoba, apakah face yang begitu baik, yang orangnya face-nya jernih begini, yang murni begini kan, bersih kan face saya kan? Menurut Bapak saya face-nya kayak jual narkoba? Nggak mungkin lah. Udahlah saya pergi. Jadi saya mau kasih tahu, nggak ada sesuatu yang nyata yang jadi hari itu dengan orang itu. Cuma saya udah kasih dolar ke dia. Itu cerita pertama, Pak. Nah, paling tidak saya menghiburkan hati saya dengan mengatakan, saya sudah melakukan Filipi 2, 3, 4, dan 5. Walaupun hasil yang diharapkan itu tidak ada. Jadi gimana saya mau ke sana kemari kasih tahu kesaksian. Begini saya lakukan, inilah hasilnya. Gak ada kan?
Maka Pak, mesti ada cerita kedua. Cerita kedua itu terjadi beberapa waktu setelah itu. Saya naik pesawat dari Kuala Lumpur ke satu kota di Malaysia, itu domestik. Jadi tinggal saya bawa KTP, dengan karcis aja sudah cukup. Nah, saya nggak tahu, saya sadar waktu saya berangkat dari rumah, saya sudah pisahkan KTP saya dengan karcis itu dari dompet. Dan dompet ketinggalan di rumah. Nah, dengan koper saya pergi ke bandara, masuk ke situ kan diminta untuk kasih KTP dengan karcis, ada, karena itu saya simpan di celana saya, ada itu. Tapi saya masih belum tahu kalau dompet saya itu nggak ada. Jadi saya terbang sampai di kota lain, turun, keluar dari bandara, antri mau ambil taksi. Tapi Bapak Ibu ini di kota lain ya. Jangan tanya sama saya, ini supirnya sama enggak? Enggak. Ini kota lain lah. Dan yang terjadi dalam cerita saya itu supirnya enggak sama. Mungkin kalau Anda nonton sinetron itu supirnya sama, bisa muncul lagi di situ mungkin. Enggak, ini beda. Jadi kan saya antri, kan bisa milih supir yang mana. Jadi itu taksinya lewat, berhenti situ ya naik aja itu. Masih yakin semuanya oke. Nah, cuma kali ini saya masuk taksi ini, saya udah belajar di kesalahan saya dahulu. Enggak usah ditanya apa kabar segalanya, diem aja, diem. Bah, bisa saja saya diem. Tapi supir taksi itu yang bertanya, apa kabar? Lalu saya bilang ini mesti hati-hati. Dia tanya saya apa kabar, jangan sehingga saya bertanya kamu gimana, jangan. Saya bilang baik saja, saya tahu aturan mainnya, baik saja. Nah seandainya saya sudah tahu nggak ada dompet kan saya pasti kasih keluhan-keluhan begitu. Saya masih belum tahu. Saya diam saja. Dia bilang sama saya begini, Pak, saya punya masalah. Saya udah mulai lah, ini supir taksi semua punya masalah. Saya punya problem, Pak. Lalu? Problem saya dengan keluarga saya. Saya mungkin butuh counseling dengan Bapak. Lu pikir saya siapa? Saya nggak tahu Bapak siapa, tapi saya pikir saya butuh counseling sama Bapak. Lu biasa ambil penumpang terus bilang begitu, gue butuh counseling. Enggak, tapi dengan Bapak saya merasa saya butuh counseling sama Bapak. Ini sudah malam inilah, nanti lain waktu aja lah. Enggak Pak, saya mau traktir Bapak makan. Ada nggak supir taksi biasa nawarin untuk kita makan? Makanya saya curiga nih, jangan-jangan ada rencana lain ya. Saya bilang enggak lah, saya nggak mau makan. Enggak, Bapak curiga ya, nggak apa-apa. Nanti waktu Bapak turun di hotel, saya ikut Bapak ke registrasi, Bapak kasih nama Bapak situ sudah check in, saya juga kasih nama saya ke situ, supaya Bapak yakin bisa ikut saya. Wah nggak usah. Nanti aja kalau kamu mau ketemu saya mungkin besok boleh lah. Sebenarnya saya nggak punya rencana lagi mau ketemu dia, kan menyeramkan begitu kan. Tapi dia senono, saya akan ikut Bapak masuk, saya kasih nama. Nah, nggak usah. Nah akhirnya saya masuk ke check in, dia ikut. Waduh ini saya bilang, kenapa ya supir taksi ini ikut saya? Nah, baru waktu saya mau registrasi saya tahu. Kartu kredit nggak ada, duit nggak ada, dompet nggak ada. Saya pikir saya ditaruh di mobilnya dia, jangan-jangan dia udah ambil ya. Waktu itu saya buka HP, saya lihat itu isi saya udah SMS. Lu punya HP ketinggalan, lu punya dompet ketinggalan di rumah. Nah, jadi supir taksi itu tanya saya, Bapak semuanya oke? Ada sesuatu yang saya bisa bantu? Saya rasa enggak, tapi oke enggak? Masalahnya ini saya nggak punya uang untuk bayar untuk hotel ini. Kenapa Pak? Dompet saya nggak bawa.
Nggak apa-apa Pak, saya yang bayar. So dia bayar. Dan Bapak kan punya duit, breakfast kan dikasih hotel. Tapi siang malamnya saya jemput, traktir Bapak. Di sini Anda pernah nggak supir taksi traktir kamu? Bayar untuk kamar hotel? Nggak pernah kan? Itu yang saya katakan. Saya sekarang sudah punya kapasitas, bisa terbang kemanapun tidak perlu bawa dompet. Itu sudah disediain supir taksi buat saya. Itu kan seperti Elia, dia masuk ke satu kota, masih lagi terjadi kelaparan di situ. Ada satu siapa yang disiapin untuk dia? Bukan orang kaya raya konglomerat, enggak, janda. Berarti kan saya satu kelas dengan Elia kan? Cuma dia jalan kaki, saya naik pesawat. Dia ada janda disiapin untuk dia, saya disiapin untuk saya siapa? Supir taksi. Nah, apa? Itu bukan poin saya ya. Poin saya apa? Saya bukannya minta supaya kalian nanti mau ke Jogja, ke Solo nggak bawa dompet, mau cek di situ supir taksi ada nggak untuk enggak, saya nggak bilang begitu. Saya cuma bilang begini Pak, waktu saya angkat beban seseorang, yang tambah kuat itu adalah saya, bukan saya dirugikan. Sehingga kemudian ya waktu saya terpojok, ternyata sudah ada bekalannya untuk jalan keluar untuk saya. Jadi semua ayat-ayat ini bukannya Tuhan mau membebani kita saudara. Sebenarnya Tuhan mau memberikan kepada kita satu kemampuan untuk dewasa, berkembang, bisa kapasitas lebih besar. Tapi jangan lupa, ini semua nggak ada artinya kalau kita tidak hidup berkomunitas. Banyak orang hidup di kamar sendiri, di rumah sendiri, semua sendiri, dia berdoa bisa bahasa roh segalanya. Walaupun bahasa roh itu ada artinya, ada bagusnya. Tetapi yang akhirnya menjadi terobosan buat hidup kita bukan praktik rohani kita, tetapi kita melakukan kebenaran. Bagian firman Tuhan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita hidup bersama. Mari kita berdoa.